Buku Thinking Fast and Slow karya Daniel Kahneman menggali lebih dalam tentang cara kita berpikir dan membuat keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Kahneman, seorang psikolog yang memenangkan hadiah Nobel Ekonomi, membedakan dua sistem pemikiran yang sangat berbeda yang berfungsi dalam otak kita. Pemikiran cepat adalah cara berpikir otomatis dan intuitif yang membutuhkan sedikit usaha. Ini adalah pemikiran yang muncul begitu saja tanpa kita sadari dan seringkali didorong oleh insting atau pengalaman sebelumnya. Di sisi lain, pemikiran lambat melibatkan proses berpikir yang lebih reflektif, analitis, dan membutuhkan lebih banyak upaya. Dalam buku ini, Kahneman tidak hanya menjelaskan kedua sistem ini, tetapi juga mengeksplorasi bagaimana keduanya berinteraksi, mempengaruhi keputusan kita, dan kadang-kadang menjerumuskan kita ke dalam kesalahan kognitif yang dapat merugikan. System 1 is essentially what comes up automatically in your memory. So, when I say 2 plus 2, something comes into your head. When I say your mother, an emotion comes. So all these things that are automatic. System 2, the slower thinking, is distinguished really not so much by the fact it's slow, although it's pretty slow, but by the fact that it's effortful and deliberate. So what you can do deliberately, you do in System 2. Salah satu tema utama dalam buku ini adalah bagaimana bias kognitif dapat mempengaruhi pengambilan keputusan kita. Meskipun kita berpikir kita sudah membuat pilihan yang rasional, bias seperti anchoring effect, pengaruh titik referensi, available heuristic, heuristik ketersediaan, dan loss aversion, penghindaran kerugian, adalah contoh dari distorsi dalam pemikiran cepat yang dapat mempengaruhi keputusan kita. Is what we call loss aversion. People put a lot more weight on negative events than on positive events, on losses than on gains. If people are to gamble money on the toss of a coin and they stand to lose $100, they will demand more than $200 to accept the gamble, which is in some ways ridiculously risk averse. Misalnya, anchoring effect menunjukkan bagaimana kita cenderung untuk mengandalkan informasi awal yang kita terima sebagai titik referensi saat membuat keputusan, bahkan jika informasi tersebut tidak relevan. Ini dapat menjelaskan mengapa seseorang mungkin merasa bahwa harga barang yang lebih tinggi adalah harga yang wajar hanya karena mereka melihat harga yang lebih tinggi sebelumnya. All of us are familiar with two ways ideas come to mind. So if I say 2 plus 2, something came to your mind. If I say 17 times 24, then nothing came to your mind and you probably would have to produce it. You'd have to generate it in a slow and effortful process. And this is in some cases how a physician would make a quick diagnosis. All of that is what I call fast thinking. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak keputusan kita, baik yang sederhana maupun yang lebih kompleks, dipengaruhi oleh sistem ini. Ketika kita memilih makanan di restoran atau menilai kemungkinan risiko dalam investasi, sistem pemikiran cepat seringkali mendominasi. Ini adalah cara berpikir yang efisien untuk situasi yang tidak memerlukan analisis mendalam. Namun, ketika menghadapi situasi yang lebih kompleks, seperti merencanakan masa depan, keuangan, atau memecahkan masalah besar, pemikiran lambat menjadi lebih penting. Sayangnya, meskipun kita memiliki kapasitas untuk berpikir secara rasional dan logis, seringkali kita lebih mudah terperangkap dalam cara berpikir cepat yang bisa mengarah pada kesalahan atau keputusan yang tidak optimal. So, System 1 does most of the mental work. It happens automatically. We don't have to worry where to put our next foot or what word should come next. Some of the work, and it's important work, is done by System 2 when we slow down. Kahneman juga mengungkapkan bahwa meskipun pemikiran cepat sangat berguna dalam banyak situasi, kita seringkali tidak sadar akan batasan dan kelemahan sistem ini. Hal ini dapat menyebabkan kita membuat keputusan yang salah atau bertindak berdasarkan asumsi yang tidak akurat.
Do decision makers sometimes think they're in System 2 when they're actually in System 1? I think mostly. I think most of us feel that we have reasons for what we're doing, but in fact, we do what we're doing very largely because of reasons that we're not necessarily completely aware of. And then when we're asked, why do you do this? We have reasons. But the reasons are not necessarily the causes of our action. Buku ini mengajak kita untuk lebih sadar akan cara berpikir kita dan untuk mengenali kapan kita harus beralih dari pemikiran cepat ke pemikiran lambat dalam mengambil keputusan yang lebih baik. Dengan memberikan wawasan tentang bias kognitif dan bagaimana pikiran kita bekerja, Thinking Fast and Slow menawarkan pemahaman yang lebih dalam tentang psikologi manusia yang dapat membantu kita membuat keputusan yang lebih bijaksana dan lebih rasional dalam kehidupan sehari-hari. Dengan membahas kedua mode berpikir ini, Kahneman mengajak pembaca untuk lebih memahami bagaimana bias kognitif dan keterbatasan dalam proses berpikir kita dapat mempengaruhi keputusan yang kita buat, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam konteks yang lebih besar, seperti dalam ekonomi atau kebijakan publik. Pemikiran cepat beroperasi secara otomatis dan instan, tanpa memerlukan upaya sadar atau refleksi. Proses ini mengandalkan intuisi, pengalaman, dan penilaian cepat yang seringkali tepat dalam situasi yang sudah dikenal atau familiar. Sebagai contoh, saat kita melihat wajah seseorang atau mendengar suara yang familiar, kita dengan cepat bisa mengenali siapa mereka tanpa perlu berpikir panjang. Pemikiran cepat ini bekerja seperti autopilot, memungkinkan kita merespon dunia di sekitar kita dengan cepat, tanpa harus melalui proses berpikir yang memakan waktu. Namun, meskipun efisien, pemikiran cepat juga rentan terhadap kesalahan dan bias. Kahneman menjelaskan bahwa meskipun pemikiran cepat membuat keputusan secara cepat, seringkali keputusan tersebut didasarkan pada heuristik atau aturan praktis yang tidak selalu benar. Bias seperti anchoring bias, di mana kita terlalu dipengaruhi oleh informasi pertama yang kita terima, adalah contoh bagaimana pemikiran cepat bisa salah. Dalam eksperimen yang dijelaskan oleh Kahneman, orang cenderung lebih memilih angka yang lebih tinggi sebagai hasil dari harga suatu barang jika mereka telah melihat angka yang lebih besar sebelumnya, meskipun angka pertama itu tidak relevan dengan harga yang sebenarnya. Doesn't feel like something you did. It feels like something that happened. It happens to me. We have the basic experience is a passive experience in those judgments. And that is true of perception. When we see the world, we don't decide to see it. It is true of impressions, and it is true in general of what we call intuitive thinking. It just happens. Pemikiran cepat juga seringkali mempersepsikan dunia melalui pola-pola yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Namun, ini bisa mengarah pada kesalahan penilaian, seperti ketika kita terlalu mempercayai informasi yang mudah diingat atau terlalu mengandalkan pengalaman pribadi dalam mengambil keputusan. Misalnya, jika kita mendengar cerita tentang seseorang yang mengalami kecelakaan di suatu tempat, kita mungkin akan lebih takut pergi ke tempat tersebut, meskipun data statistik menunjukkan bahwa tempat itu sebenarnya aman. Ini adalah contoh dari availability bias, di mana kita cenderung memperhitungkan informasi yang paling mudah diingat, bukan yang paling relevan atau akurat. The problem is with what we call cognitive illusions, the illusions in thinking that, you really believe that you are wrong. With the visual illusion, you really believe that you are wrong. But with the cognitive illusions, it continues to feel right. So you have an error, somebody tells you it's an error. Your better self tells you it's an error, but it still feels right. Pemikiran lambat berfungsi untuk pemikiran yang lebih mendalam, yang membutuhkan perhatian dan upaya sadar. Ini adalah proses yang kita gunakan ketika kita harus melakukan tugas yang lebih kompleks atau memecahkan masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan intuisi saja. Contohnya termasuk saat kita memecahkan masalah matematika yang sulit, membuat perencanaan jangka panjang, atau menilai pilihan yang sangat penting seperti membeli rumah atau memilih karir.
Pemikiran lambat lebih kritis dan rasional memungkinkan kita untuk mempertimbangkan berbagai pilihan, mengevaluasi pro dan kontra, dan akhirnya membuat keputusan yang lebih terinformasi. Now there is another way that thoughts come to mind, and the answer is 408. To produce the 408 requires a completely different kind of operation. You have to retrieve a program that you learn in school. The program consists of steps. You have to go through the steps. You've got to pay attention successively to partial product. And this is hard work. This is something that you do. It is not something that happens to you. Namun, meskipun lebih akurat dan rasional, pemikiran lambat seringkali memerlukan energi mental yang lebih banyak, sehingga kita cenderung lebih enggan untuk menggunakannya, kecuali dalam situasi yang membutuhkan perhatian penuh. Salah satu masalah besar yang dijelaskan Kahneman adalah bahwa kita sering lebih memilih untuk menggunakan pemikiran cepat karena lebih mudah dan cepat, meskipun situasinya sebenarnya lebih rumit dan memerlukan pertimbangan yang lebih matang. Ini adalah alasan mengapa banyak orang yang membuat keputusan yang terburu-buru atau impulsif, terutama dalam situasi yang tidak menuntut perhatian penuh. Kahneman juga mengungkapkan bahwa pemikiran lambat tidak selalu berhasil mengatasi bias yang berasal dari pemikiran cepat. Meskipun kita sadar bahwa pemikiran cepat seringkali membuat kesalahan, kita masih sering terjebak dalam bias yang dimunculkan oleh pemikiran cepat, terutama ketika kita merasa lelah atau terburu-buru. Di sini, pemikiran lambat seharusnya berfungsi untuk memperbaiki keputusan yang salah. Namun, seringkali kita tidak cukup menggunakan waktu atau sumber daya untuk berpikir dengan jernih, yang dapat menghasilkan keputusan yang suboptimal. And a very important aspect of it, this is effortful. This is something you cannot do while making a left turn into traffic. You cannot do it and you shouldn't try. And the reason is that there is limited capacity to exert effort. And if you're engage that capacity or those resources in one task, less is available for another task. Salah satu kontribusi terbesar dalam buku ini adalah pembahasan tentang bias dan heuristik yang mempengaruhi cara kita membuat keputusan. Bias kognitif adalah kesalahan berpikir yang sistematis yang seringkali kita buat tanpa sadar. Bias seperti loss aversion, di mana kita merasa lebih sakit kehilangan sesuatu daripada mendapatkannya, mempengaruhi cara kita memandang risiko dan hadiah. Kahneman menunjukkan bagaimana bias ini sangat kuat dalam pengambilan keputusan, terutama dalam situasi ketidakpastian dan mengarah pada perilaku yang tidak rasional. Contoh lain dari bias framing effect, di mana cara suatu masalah disajikan dapat mempengaruhi keputusan yang kita buat. Framing effect adalah fenomena psikologis di mana cara informasi disajikan atau dibingkai dapat mempengaruhi bagaimana orang membuat keputusan atau menilai sesuatu, meskipun informasi yang disajikan sebenarnya tidak berubah. Ini berkaitan dengan cara pandang kita terhadap situasi atau masalah berdasarkan bagaimana pilihan atau pernyataan disampaikan kepada kita. Misalnya, sebuah keputusan bisa terlihat sangat berbeda tergantung pada apakah sesuatu dipresentasikan dengan cara yang lebih positif atau lebih negatif. Meskipun konten dasar dari informasi tersebut tetap sama, framing effect bekerja dengan memanfaatkan konteks atau kata-kata tertentu yang digunakan dalam penyampaian informasi, sehingga kita secara tidak sadar dipengaruhi untuk memilih opsi tertentu yang seharusnya tidak lebih menguntungkan atau merugikan dari pilihan lainnya. We sometimes have intuitions, and that applies to political forecasters and to stock pickers and to all of us. We quite frequently have intuitions that are false. Salah satu contoh klasik framing effect dapat ditemukan dalam pengambilan keputusan medis. Bayangkan, ada dua pilihan pengobatan untuk penyakit yang serius. Pilihan pertama yang disajikan dengan framing positif mengatakan bahwa 80% pasien yang menjalani pengobatan ini bertahan hidup. Pilihan kedua yang disajikan dengan framing negatif mengatakan bahwa 20%
pasien yang menjalani pengobatan ini meninggal. Meskipun kedua pernyataan tersebut menyampaikan informasi yang sama, yaitu tingkat keberhasilan pengobatan adalah 80%. Banyak orang cenderung memilih pengobatan yang dipresentasikan dengan framing positif karena lebih memotivasi dan memberikan rasa harapan. Ini menunjukkan bagaimana framing dapat mempengaruhi persepsi kita terhadap pilihan, meskipun fakta yang mendasarinya tidak berubah. Selain dalam keputusan medis, framing efek juga dapat ditemukan dalam pengambilan keputusan ekonomi dan politik. Misalnya, dalam konteks belanja, seseorang mungkin lebih cenderung membeli produk yang diiklankan dengan kata-kata seperti diskon 30% daripada produk dengan harga yang sama yang hanya disajikan tanpa pengurangan harga, meskipun pada dasarnya kedua produk tersebut memiliki nilai yang setara. Framing efek bekerja dengan memanfaatkan kecenderungan kita untuk menerima informasi yang disajikan dengan cara yang lebih menguntungkan secara emosional atau psikologis. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan kita tidak selalu sepenuhnya rasional atau berdasarkan informasi objektif, melainkan dipengaruhi oleh bagaimana kita dibantu untuk memandang suatu masalah. Seringkali kita tidak menyadari bahwa cara informasi dibingkai mempengaruhi pilihan kita, yang bisa membuat kita membuat keputusan yang tidak sepenuhnya rasional. Untuk menghindari framing efek, penting bagi kita untuk lebih sadar akan cara informasi disajikan dan berusaha untuk melihat gambaran besar dengan mempertimbangkan semua sudut pandang sebelum membuat keputusan. But you have that huge representation of ideas that we have in our mind, and at any one time, a stimulus occurs, it activates a subset of those nodes in that representation in memory, and then activation spreads through the associative network. Not a lot, but it spreads some. Salah satu area di mana pemikiran cepat dan pemikiran lambat sangat terlihat adalah dalam pengambilan keputusan di tengah ketidakpastian. Kahneman mengungkapkan bahwa manusia cenderung lebih memilih hasil yang pasti, meskipun hasil tersebut kurang menguntungkan, daripada memilih opsi yang lebih beresiko namun lebih menguntungkan. Ini berhubungan dengan konsep certainty effect yang membuat kita lebih nyaman dengan hasil yang pasti daripada hasil yang tidak pasti, bahkan jika probabilitas hasil yang tidak pasti lebih menguntungkan. Certainty effect adalah salah satu bias kognitif yang mempengaruhi cara kita membuat keputusan, terutama dalam situasi ketidakpastian. Bias ini mengacu pada kecenderungan kita untuk lebih memilih hasil yang pasti, meskipun hasil yang tidak pasti mungkin lebih menguntungkan secara statistik. Dengan kata lain, orang cenderung lebih memilih opsi yang menawarkan kepastian meskipun imbalannya lebih kecil, daripada memilih opsi yang lebih beresiko namun dengan potensi keuntungan yang lebih besar. Uncertainty, one of the reasons that I think people value certainty so much is that uncertainty typically is associated with the possibility of losses. What we view as a dislike for uncertainty, that's not the problem. And it's also not the problem that people have an aversion to risk. And many people, certainly all the pessimists, are thinking of the worst case. And in that situation, it's not surprising that uncertainty is very threatening. Fenomena ini berakar pada kebutuhan psikologis manusia untuk menghindari ketidakpastian dan rasa takut akan kehilangan. Ketidakpastian dapat menimbulkan kecemasan, sehingga kita lebih memilih pilihan yang memberi kita rasa aman dan mengurangi potensi kerugian. Meskipun secara rasional kita tahu bahwa opsi yang lebih berisiko dapat memberikan hasil yang lebih besar. Contoh dari certainty effect sering terlihat dalam keputusan yang diambil dalam situasi yang melibatkan resiko, seperti dalam pilihan antara menerima tawaran pasti atau mengambil peluang dengan hasil yang lebih tidak terduga. Misalnya, seseorang diberikan dua opsi untuk membeli sebuah handphone. Pilihan pertama, membeli handphone dengan harga pasti 5 juta rupiah yang sudah terbukti kualitasnya,
dan memiliki garansi resmi. Atau kedua, membeli ponsel lain dengan harga 5,7 juta rupiah yang menawarkan fitur lebih banyak, tetapi dengan kemungkinan kualitas yang tidak bisa dipastikan dan tanpa garansi resmi. Banyak orang cenderung memilih opsi pertama karena adanya kepastian bahwa mereka akan mendapatkan produk dengan kualitas terjamin dan garansi. Meskipun pilihan kedua mungkin menawarkan fitur lebih banyak dan lebih menguntungkan dalam jangka panjang. Keputusan ini dipengaruhi oleh keinginan untuk menghindari ketidakpastian terkait potensi masalah dengan ponsel yang lebih mahal. Meskipun secara rasional, ponsel yang lebih mahal bisa memberikan lebih banyak keuntungan. Ini adalah contoh dari certainty effect, di mana individu lebih memilih hasil yang pasti dan terjamin, meskipun ada potensi lebih besar yang lebih berisiko. Dengan memahami certainty effect, kita bisa lebih sadar akan pengaruh bias ini dalam pengambilan keputusan kita dan mencoba membuat pilihan yang lebih rasional, mengingat bahwa hasil yang lebih pasti tidak selalu terbaik dalam jangka panjang. I mean, uncertainty by itself is not necessarily unpleasant. I mean, people are interested in uncertainty. You don't want to know ahead of time everything that's going to happen in a film that you're seeing. Right. You want to be surprised. So what is happening when we talk about fear of uncertainty, it's most likely to be fear of losses. Good Thinking Fast and Slow oleh Daniel Kahneman memberikan wawasan yang mendalam mengenai cara kita berpikir dan membuat keputusan dengan membagi proses berpikir menjadi dua mode, pemikiran cepat dan pemikiran lambat. Kahneman membantu kita untuk lebih memahami bagaimana bias dan heuristik dapat mempengaruhi pengambilan keputusan kita. Seringkali, meskipun kita merasa yakin dengan keputusan yang kita buat, tak terjebak dalam bias yang berasal dari pemikiran cepat yang cepat namun seringkali tidak akurat. Buku ini mengajarkan kita untuk lebih sadar akan kedua mode berpikir ini dan bagaimana kita bisa menggunakan pemikiran lambat untuk membuat keputusan yang lebih rasional dan terinformasi. Dengan meningkatkan pemahaman kita tentang cara berpikir ini, kita dapat menghindari kesalahan kognitif dan membuat pilihan yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks pribadi, finansial, maupun sosial. Kahneman menyoroti betapa pentingnya kesadaran akan bias-bias kognitif yang seringkali mempengaruhi pilihan kita. Bahkan ketika kita berpikir, kita sudah membuat keputusan yang rasional. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali terjebak dalam kecenderungan berpikir cepat yang lebih didorong oleh insting atau kebiasaan tanpa mempertimbangkan semua fakta secara mendalam. Namun dengan memahami kedua sistem ini dan bagaimana mereka bekerja, kita dapat menjadi lebih bijaksana dalam pengambilan keputusan. Menggunakan pemikiran lambat untuk menganalisis pilihan secara lebih kritis akan membantu kita menghindari kesalahan yang muncul akibat pemikiran cepat yang terburu-buru. Dengan memahami bagaimana pikiran kita bekerja, kita bisa lebih efektif dalam menghadapi tantangan, mengelola emosi, dan memaksimalkan potensi kita untuk membuat keputusan yang lebih baik, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Buku ini mengajarkan kita untuk tidak hanya berpikir, tetapi juga berpikir dengan cara yang lebih bijaksana dan terinformasi.